berikan janji-Mu, tuntun setiap langkahku, Yesus, kebenaran-Mu. Ubahku menjadi ciptaan yang baru, Yesus, ku sembah-Mu. Yesus, ku puji-Mu. Kasih setia-Mu dan kebenaran-Mu bawaku lebih dekat pada terang-Mu. Although it's been said many times and many ways, Merry Christmas to you. Raja mulia, damai dan sejahtera turun
dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sorga bergema, lahir Raja mulia. Damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik, lahir Kristus sang ajaib. Kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Dan benua terdengar selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Selalu terus lagu pujian semua bagi nama penebus. Muliakan Tuhan. Mari bersukacitalah, tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Hai, mari berhimpun dan bersukacitalah. Hai, mari berhimpun dan bersukaria, turut semua marilah pandang Tuhan Raja surga. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Malaikat turut bernyanyi, manusia pujilah Tuhan juru selamat dunia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Sembah dan puji
puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, sembah dan puji Yesus, Sang Raja. Ya, shalom Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih sudah bergabung di ibadah malam Natal bersama Grace of Christ Community Church. Malam hari ini kita percaya kita pasti diberkati oleh firman Tuhan. Dan kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Serta menerima minyak sebagai tanda kesukaan melebihi dari teman-teman sekutu. Itu sebabnya sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh bagikan link ini ke sebanyak-banyaknya orang, supaya mereka juga diberkati, sebagaimana saudara dan saya telah diberkati. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu boleh persiapkan Alkitab, persiapkan roti dan anggur serta minyak zaitun, dan kita akan memuji menyembah bersama. Namun sebelumnya kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur karena kasih karunia-Mu, kami semua telah dipilih sejak semula untuk menerima keselamatan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kami telah menerima pendamaian dengan Bapa oleh darah salib Kristus. Dan kami telah menerima pendamaian di dalam rumah tangga dengan sesama dan dengan diri sendiri. Kami bersyukur telah menerima pribadi dan karakter Kristus oleh kuasa Roh Kudus menjadi anak-anak Bapa di surga. Dan kami telah menerima semua janji-janji Bapa dan hidup di dalam segala kelimpahan. Kami bersyukur telah menerima perlindungan yang sempurna dan dijaga malaikat, damai sejahtera dan bebas dari segala ketakutan dan kekhawatiran. Kami telah dipenuhi Roh Kudus, menerima kembali bahasa-bahasa yang baru untuk berkata-kata dengan Bapa di dalam kemuliaan sampai selama-lamanya. Roh Kudus, urapilah Pastor Dr. Joshua Tumakaka untuk menyampaikan kabar Injil keselamatan. Kami percaya firman Tuhan malam Natal ini memberkati kami semua, menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang luka, dan kami percaya firman yang keluar dari mulut Tuhan berkuasa penuh dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kami dapat memanggil-Mu Bapa kami yang ada di sorga. Haleluya, sama-sama kita katakan amin. Pujilah nama-Mu ya Tuhan. Saat ini kami datang mengucap syukur, membawa pujian penyembahan kami bagi nama-Mu yang kudus. Sebab ada kabar sukacita yaitu Yesus Kristus, Juru Selamat kami telah hadir, datang ke dunia untuk menebus dosa-dosa kami. Maka kami naikkan ucapan syukur kami bagi-Mu ya Bapa. Dan inilah pujian penyembahan kami bagi nama-Mu. Hai kota mungil Bethlehem, betapa kau senyap. Bintang di langit gemerlap melihat kau lelah. Namun di lorong gelap-Mu bersinar terang bakal harapan-Mu dan doa-Mu kini terkabullah. Ya Yesus anak Bethlehem, kunjungi kami pun, sucikanlah, masukilah yang mau menyambutmu. Telah
kami dengarkan berita mulia, Kau beserta manusia kekal selamanya. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Little child of Bethlehem, descend to us, we pray. Out our sin and enter in, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings tell. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Bersama-sama. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Yesuslah sama datang. Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, Yesuslah datang. Yesuslah datang. 'Cause
Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Oh Gloria, Gloria, Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang. Gloria, 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 Gloria in excelsis Deo. Yesuslah datang in excelsis Deo. Yesuslah datang. Kami bersyukur ya Bapa atas anugerah-Mu. Roh Kudus urapi setiap kami. Di malam Natal ini kami benar-benar bisa merasakan Engkau hadir di dalam kehidupan kami. Engkaulah terang kebenaran dan kasih yang telah datang memberikan kami anugerah keselamatan dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Sehingga di dalam damai sejahtera-Mu kami hari ini bisa berkumpul bersama-sama merayakan Natal, mengingat kasih Bapa yang begitu besar, mengorbankan Yesus Kristus datang, lahir di kandang domba, di tempat tidak ada kemuliaan Kau telah hadir, memberikan hidup-Mu bahkan tubuh dan darah-Mu, agar setiap kami hari ini datang dengan iman dan menjadi percaya bahwa segala dosa kami telah diampuni, bahwa kami telah memperoleh anugerah keselamatan, bukan karena perbuatan kami, bukan karena kekudusan dan kebenaran kami, tapi karena korban darah Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hari ini Roh Kudus mengurapi, yang sakit disembuhkan, yang luka dipulihkan, yang menderita memperoleh kekuatan yang baru, yang lemah diteguhkan, dan tidak ada lagi kebimbangan, keraguan. Dan semua teman-teman yang melayani bersama-sama diberkati hari ini. Dan kami bersyukur dengan iman, siapapun yang bersama-sama benar-benar dibangkitkan, menjadi terang, hidup menjadi berkat, agar dimanapun kami hadir, ada damai daripada-Mu, ada keselamatan daripada-Mu, ada kesembuhan dan mujizat. Urapi setiap kata kalimat lidah bibirku, dan berfirmanlah ya Bapa, karena kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah di tengah kegelapan, ketakutan, kekhawatiran, dan ketidakpastian, kasih karunia Kristus hadir. Natal, Yesus Kristus hadir, telah lahir bagi kami, Juru Selamat yang memberkati kami semua. Dan kami bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Bersama-sama dengan sukacita katakan, amin. Baik, dimanapun saudara berada silahkan duduk. Ini adalah hari yang bahagia, malam Natal kita bersama-sama akan mendengarkan kabar baik Yesus Kristus yang penuh kasih karunia dan kebenaran. Yesus Kristus datang bukan untuk mendirikan agama, bukan untuk agama tertentu. Yesus datang untuk semua umat manusia. Untuk membawa damai sejahtera, memberikan kehidupan, yaitu mengorbankan tubuhnya dan darahnya. Dan biarlah malam hari ini ada berkat buat kita semua, terlebih buat yang sakit, menerima kesembuhan dari Tuhan, ada kekuatan yang baru,
ada pengharapan yang baru, dan bagi yang lemah, bagi yang luka, ada pemulihan dari Tuhan, dan kita semua diberkati. Tema kita atau judul kita di dalam perayaan Natal pada hari ini adalah Arise and Shine. Ini adalah suatu panggilan, ini adalah suatu berkat, suatu statement dari Bapa Surgawi buat kita karena Kristus. Di tengah kehidupan dunia di mana sepanjang tahun ini tanpa kita sadari kita sudah mau sampai di hari-hari terakhir di bulan Desember 2020, di mana sepanjang tahun ini orang seperti hidup di dalam suatu dunia baru yang tidak kita kenal dan kita terkurung di dalamnya. Dan banyak orang mengalami stres, depresi, kekhawatiran, ketakutan akan masa depan, bahkan ancaman teror dan ancaman ketidakpastian tentang kehidupan di masa depan. Hari ini Tuhan mau mengatakan hal yang bagi kita mungkin sesuatu yang tidak mungkin, tapi justru ini adalah anugerah. Karena jika Tuhan yang mengatakannya, itu akan digenapi. Karena Dia sanggup memberkati dan Dia setia untuk menggenapi firman-Nya. Dikatakan bangkitlah dan bersinar. Dan inilah anugerah yang Tuhan berikan bagi kita. Dan kita akan baca dari firman Tuhan Lukas pada pasal 2 dari ayatnya yang ke-8 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Lukas pasal 2. Di screen juga bisa diperlihatkan, kita bisa baca bersama-sama. Pastor Berti akan baca untuk kita. Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan 14. Demikian firman-Nya. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Bapa, katanya, kemuliaan bagi Bapa di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Haleluya. Yang pertama kita senyum dulu yang lebar, semuanya senyum. Kita tepuk tangan dulu yang luar biasa buat Tuhan Yesus Kristus. Yang di studio ini juga boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita bersyukur karena ini adalah anugerah buat kita. Dikatakan di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Dan ini yang keren, pada waktu malam. Berita kabar baik kelahiran Yesus tidak datang di tempat yang penuh kemuliaan. Karena Yesus memang tidak datang ke dunia untuk mencari kemuliaan di dunia. Berita kelahiran Yesus yang dahsyat, yang menjadi juru selamat dunia, tidak datang ke tempat yang ramai banyak orang. Karena memang Yesus tidak datang untuk mencari popularitas di dunia. Berita kabar baik Yesus lahir pada hari ini dikatakan tidak datang di tempat yang gegap gempita, di mana ada kekayaan, kemewahan, dan kemuliaan dunia. Karena Yesus datang ke dunia juga bukan untuk cari kemewahan, bukan untuk cari kemuliaan, dan bukan untuk mencari kekayaan di dunia ini. Tapi Dia datang membawa apa yang dunia tidak miliki. Itu sebabnya kata berikutnya adalah tiba-tiba. Dan biarlah hari ini bagi kita semua diingatkan bahwa memang kehadiran Yesus di zaman Yesus sendiri, Dia tidak dicintai atau tidak disayangi oleh orang-orang yang hebat, orang-orang yang perkasa, orang yang kuat, orang yang luar biasa atau orang yang punya banyak. Dia dicintai, disayangi, dibutuhkan oleh orang yang sakit, yang lemah, yang kusta, yang miskin. Supaya hari ini kalau kamu dalam keadaan susah, berbahagialah. Kalau kamu sedang diberkati, berbahagialah. Karena Tuhan juga sanggup memberkatimu lebih dari apa yang kau miliki. Tapi lebih lagi bagi orang yang lemah, yang sakit, yang putus asa.
yang tidak ada lagi pengharapan, yang tidak ada lagi suatu pemikiran apa yang akan kita peroleh, apa yang kita lakukan pada masa depan. Dunia telah begitu menyakitkan, dunia telah membawa banyak kekecewaan. Sepanjang tahun ini banyak sekali orang-orang yang kehilangan orang-orang yang dikasihi, banyak sekali orang-orang yang kehilangan pekerjaannya, banyak sekali orang-orang yang sudah putus harapan. Tapi jika engkau, apabila lebih tepatnya engkau hari ini mendengar kabar baik ini adalah berita yang Tuhan berikan di masa seperti ini. Bahwa ada kabar baik datang dari Bapa di surga. Itu sebabnya dikatakan tiba-tiba, tidak terpikirkan. Yesus adalah terang, Yesus adalah kebenaran, Yesus membawa kasih. Terang dan kebenaran dan kasihnya diberikan secara tiba-tiba. Bagi orang-orang yang memahami tentang teks ini secara konteks, berbicara pada waktu malam, mereka tidak mengharapkan terang datang pada saat itu. Mereka menantikan terang, para gembala itu, tapi mereka tidak berharap pada saat itu ada terang datang. Mereka tidak berharap mereka bisa memperoleh kelegaan dan kelepasan kabar baik di saat itu. Mereka mengharapkan itu, tapi tidak berharap pada momen itu mereka terima. Dan pada saat itu Tuhan beri. Maka hari ini dengan iman saya mau katakan, kalau kamu kebetulan mendengar kabar baik ini atau memang bersiap mendengar kabar baik ini, taruh di dalam hatimu, beri ekspektasi yang luar biasa. Izinkan kata tiba-tiba itu terjadi dalam hidupmu. Artinya dalam keadaan yang tidak engkau harapkan, apa yang menjadi imanmu, doamu, pengharapanmu, Tuhan akan berikan kepadamu pada hari ini juga. Karena Yesus Kristus. Walaupun aminnya kecil sekali. Tapi saya percaya itu dapat terjadi. Karena itulah firman ini dibaca. Dan dikatakan berdirilah malaikat. Konteks berdiri di dalam malaikat, konteks malaikat berdiri di dalam seluruh Alkitab, meaning bersiaga. Jadi kebenaran itu bersiaga, bersiap memberkatimu. Bersiaplah untuk sembuh. Bersiaplah untuk pulih. Bersiaplah untuk diberkati. Bersiaplah untuk memperoleh kemerdekaan di semua aspek hidupmu. Dan memang itu cara kerjanya Tuhan. Dan dikatakan indah sekali, kemuliaan Tuhan dan terang itu hadir di tempat yang tidak mengharapkannya. Supaya hari ini jangan lagi bimbang, jangan lagi ragu. Percayalah, Tuhan ada di pihakmu, Tuhan sangat memberkatimu. Saya akan memberikan ilustrasi, ini bukan suatu pewahyuan yang Tuhan beri, tapi saya memberikan ilustrasi atau gambaran seperti ini. Karena konteks kehidupan kita dengan konteks yang Tuhan berikan kepada kita, kadang-kadang kita tidak bisa pahami. Karena memang time frame-nya Tuhan berbeda sekali. Satu harinya Tuhan itu 1000 tahun. Bagi tahun-tahun kita, satu hari Tuhan 1000 tahun di hadapan manusia. Satu hari di hadapan Tuhan 1000 tahun di hadapan manusia. Jadi bisa bayangkan kalau dalam waktunya manusia, kerinduannya Bapa Sorgawi ketika melihat Adam yang jatuh dosa dikalahkan oleh si jahat. Adam yang tidak diciptakan untuk dikalahkan penyakit. Adam yang tidak diciptakan untuk kerja keras, cari makan, berkeringat, susah payah dan menderita. Karena dosa dikalahkan si jahat. Mulai saat dosa itu hadir, ada sakit, ada penderitaan, ada kerja keras, ada kata keringat. Untuk memberikan pengertian bahwa sejak pada hari pertama dosa itu datang dalam kehidupan manusia, Bapa rindu anak-anaknya dipulihkan. Dan dalam konteks kehidupan kita secara manusia, dari Adam sampai kehidupan kita sekarang, dari Yesus ke kita sekarang udah 2000 tahun. Dari zaman Adam sampai kepada Yesus kira-kira 4000-an tahun. Jadi bisa bayangkan Bapak tuh rindu banget anaknya dipulihkan, anaknya disembuhkan. Kalau ada keluargamu atau engkau orang tua yang memiliki anak yang sakit, engkau rindu, bahkan engkau rela, engkau menanggung sakit anakmu supaya engkau sembuh. Dan kalau penyakit anakmu adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan karena tidak ada obatnya. Jika tiba-tiba engkau memperoleh obat itu untuk diberikan kepada anakmu, engkau rindu obat itu benar-benar sesegera mungkin tiba untuk diterima oleh anakmu.
Jadi dalam konteks kita mungkin tidak siap untuk sembuh, tidak siap untuk diberkati, tidak siap untuk memperoleh apa yang Bapa sediakan buat kita. Tapi dari konteksnya Tuhan, Bapa tuh rindu banget. Yang sakit malam ini juga jangan tunggu besok, sembuhlah malam ini juga. Yang luka pulihlah malam ini juga, diberkatilah malam ini juga. Itu sebabnya semua yang dari Bapa sifatnya bukan fisikal, bukan dari fisik, tapi benar-benar by faith oleh iman. Untuk kamu dan saya percaya bahwa malam hari ini Dia sanggup melakukannya bagimu. Tuhan tidak pernah memberikan tuntutan-tuntutan kepada kita untuk melakukannya. Karena di hadapan Bapa, perbuatan adalah buah dari roh yang ada di dalam. Bapa mempunyai sistem kerja yang memberikan kepada kita suatu kemampuan dan kuasa. Ketika kamu dan saya percaya, maka engkau akan melakukan hal-hal yang kau percaya. Maka hari ini ada berkat baru yang pertama bagimu. Ada berita, bunyinya jangan takut. Itu ditulis di ayat yang ke-10. Lalu malaikat itu katakan jangan takut. Coba senyum dulu, pegang dulu jantungnya. Katakan jangan takut. Ya jangan takut. Bangkitlah, jadilah terang. Jangan takut. Penyakit tidak akan berkuasa atasmu. Kemiskinan tidak akan menguasaimu. Segala kutuk dosa tidak pernah berkuasa lagi atasmu. Di dalam keadaan bangsa kita juga yang seperti ini, kita dipanggil untuk tidak takut. Kita dipanggil untuk memberkati banyak orang, menjadi terang bagi banyak orang. Karena ada kemuliaan Tuhan yang diberikan bagi kita. Ada damai sejahtera yang diberikan bagi kita. Itu sebabnya Dia katakan bangkitlah, menjadi teranglah. Bagaimana kita bisa bangkit? Hanya karena kita percaya bahwa ada Kristus, Juru Selamat. Tidak disebut Yesus, tapi disebut Kristus, Juru Selamat. Kapan Dia datang? Hari ini juga. Hari ini. Haleluya. Hari ini Dia datang. Malam ini Dia datang. Dia mau memberkatimu. Dia mau memulihkanmu. Itu sebabnya kerinduan Bapa. Banyak orang mendengar kabar baik ini. Banyak orang yang memperoleh kasih karunia yang begitu besar dari Bapa di surga. Dan yang kemudian Dia katakan telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Katakan bersama-sama saya, Kristus Tuhan. Ya, the Lord. Jadi Kristus sejak lahirnya Dia adalah Lord, Tuhan, pemilik dari segala-galanya. Itu sebabnya di dalam Dia menjanjikan kita semua menerima anugerah dan diberkati. Tanpa syarat. Hanya karena Yesus. Vaksin kalau berbicara tentang pandemi yang ada. Sudah masuk ke Indonesia. Dan sesegera mungkin akan didistribusi. Dan konteks vaksin adalah tubuh kita mempunyai kemampuan mengenali musuh yang akan datang. Itu sebabnya kalau kamu membaca kitab Petrus atau tulisan-tulisan Paulus, bagaimana dikatakan pengenalan akan Yesus Kristus membuat kita menerima kelimpahan damai sejahtera. Pengenalan akan Yesus Kristus. Vaksin membuat tubuh kita, darah kita mengenal virus. Tapi pengenalan akan virus tidak akan melahirkan damai sejahtera. Saya tidak menolak vaksin, tapi saya mau memberikan kebenaran yang Tuhan tulis supaya kita mengerti. Kehendak Bapa, kita bukan hanya menerima vaksin sehingga darah kita bisa mengenal virus. Kehendak Bapa, kamu mengenal Dia yang ada Christ the Lord. Kristus adalah Tuhan. Kristus yang tanggung penyakitmu. Kristus yang tanggung segala penderitaanmu karena penyakit. Dan Dia adalah Tuhan yang sanggup memberikan kesembuhan. Itu sebabnya di dalam suatu kesaksian di mana Tuhan Yesus melayani, ada seorang ibu yang badannya bungkuk, terus menerus bungkuk, dikatakan 18 tahun, berbicara 3 kali 6, berbicara tentang kekuasaan antikris yang membuat orang tunduk dan melihat hanya kepada bumi, earth, dirt, tanah, debu tanah. Berbicara tentang flesh, daging.
Di mana orang yang mengandalkan kehidupan dari kekuatan kemanusiaannya, kepandaian, kecerdasan, dan kekuatan manusia, tapi kemudian menjadi tidak ada kekuatan sama sekali. Itu sebabnya banyak orang-orang sekarang yang menderita. Banyak orang-orang yang karena pandemi ini menjadi menderita. Bahkan akibat pandemi itu menjadi suatu tanda yang tertinggal di dalam hidupnya, bahkan terancam seumur hidup. Artinya kalau dia terserang di dalam paru-parunya akan menjadi penyakit paru-paru terus. Kelemahan tubuh yang lain. Tapi Tuhan hari ini mau memberitakan kepadamu, jangan takut. Ada Kristus. Pengenalanmu akan Kristus yang adalah Tuhan akan memberikan kepadamu kekuatan. Katakan amin dengan sukacita. Ayo kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita mengenal Kristus yang mengasihi kita. Kita mengenal Kristus yang menanggung penderitaan kita. Kita mengenal Kristus yang telah disalib ganti kita. Supaya hari ini di malam Natal ini kita bukan hanya dibangkitkan karena kita mengerti. Kita dibangkitkan karena benar-benar Dia yang telah datang. Dia datang untuk mati ganti kita. Menjadi juru selamat kita. Dialah juru selamat kita. Dialah yang dapat menjawab doa-doa kita. Dialah yang sanggup memberkati kita, memulihkan keluarga kita. Kalau kamu sekarang ini, saat ini mendengar kabar baik ini di pelosok-pelosok dimanapun kamu berada, bersyukur kalau kamu memiliki jaringan internet yang baik. Tapi itu pun terbatas. Tapi hari ini biarlah kamu memiliki pengenalan akan Kristus. Yang tidak pernah meninggalkan kamu, tidak pernah meninggalkan saya sampai selama-lamanya. Haleluya. Itu sebabnya Dia memberikan tubuh dan darahnya. Supaya jiwa kita bisa mengenal Dia. Dan tubuh kita menerima kekuatan yang baru dari Dia setiap hari. Dan dikatakan di dalam ayat ini, inilah tandanya bagimu. Tandanya. Tandanya seorang bayi dibungkus lampin. Gambaran Yesus sejak lahir telah ditetapkan untuk mati. Ditaruh di palungan. Palungan itu tempat makanan domba. Karena Yesus datang untuk memberi makan, memberi tubuh dan darahnya. Memberikan kepada kita anugerah keselamatannya. Itu sebabnya inilah tandanya bagimu. Dengan bahasa yang lain, jangan takut lagi. Saya memberikan atau mendorong dimanapun kamu berada. Untuk selalu menerima tubuh dan darah Yesus setiap hari. Karena ketika kamu menerima tubuh dan darah Yesus, inilah tandanya bagimu. Bahwa kamu memiliki juru selamat. Kamu memiliki Yesus Kristus. Kamu tidak usah takut. Ada kemuliaan Tuhan ada bersamamu. Ada kuasa Tuhan menyertaimu. Dan ada anugerah tanpa syarat yang berlimpah-limpah tersedia bagimu. Dan saya berdoa tiba-tiba itu dapat terjadi bagimu tanpa engkau pernah berharap. Artinya semuanya bisa Dia genapi melebihi waktu yang kau harapkan. Dan yang paling indah dikatakan demikian. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan mereka malaikat. Sejumlah besar bala tentara sorga. Memuji Bapa, katanya kemuliaan Bapa di tempat yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi. Di antara manusia yang berkenan. Damai sejahtera tidak pernah dapat dimiliki manusia dari kekuatan dirinya sendiri. Damai sejahtera yang sesungguhnya hanya bisa kita peroleh di dalam Yesus Kristus. Karena damai sejahtera berbicara tentang jaminan keselamatan. Supaya di malam Natal ini, taruhlah kebenaran ini di dalam dirimu. Bahwa kepadamu ada jaminan keselamatan yang dari Bapa di surga. Jangan pernah takut lagi. Itu sebabnya kemudian Yesus berkata di dalam Matius pada pasal 5 ayat 14 dikatakan, kamulah terang dunia. Setiap kita yang percaya kepada Yesus, di dalam diri kita ada damai sejahtera yang dari Bapa. Ada Roh Kudus. Roh Kudus yang mengingatkan kita bahwa kita bukan lagi orang-orang yang dikuasai dosa. Kita bukan lagi orang-orang yang dikalahkan oleh maut. Kita bukan lagi orang-orang yang dikalahkan oleh si jahat. Kita adalah orang-orang yang telah memperoleh
penebusan di dalam Yesus Kristus. Kita bukan lagi orang-orang ada di dalam pendakwaan. Kita telah dikuduskan karena korban Yesus Kristus. Dikuduskan artinya kita dipisahkan. Banyak pengajaran yang menekankan bahwa kita dikuduskan untuk melakukan banyak hal memuliakan Bapa. Itu tidak salah, saya pun mendukung itu. Tetapi saya hari ini mau sampaikan, kita dikuduskan untuk menerima semua kebaikan yang dari Yesus Kristus. Dan setiap kebaikan yang kita terima dengan melimpah-limpah, secara otomatis akan memuliakan Bapa di surga. Dengan bahasa lain, semakin kau tidak sanggup, semakin besar kuasanya akan dinyatakan kepadamu. Semakin kau tidak lagi memiliki jalan, semakin kau akan melihat dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup itu. Dan ayat yang terakhir saya akan sampaikan, kita baca bersama-sama dari Yesaya pasal 60 ayat 1 dan 2. Dengan ayat ini kita akan tutup session malam Natal ini. Dan jangan pernah takut lagi. Yesus datang lahir ke bumi untuk memberi damai sejahtera kepadamu, memberikan jaminan keselamatan kepadamu, dan memberikan anugerah kebenaran di dalam Yesus Kristus. Demikian dikatakan Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Katakan amin untuk hal itu. Kita tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus Kristus. Dikatakan sesungguhnya, tapi sesungguhnya itu bukan tentang kegelapan. Sesungguhnya terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sesungguhnya Natal ini terang Tuhan, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Itu sebabnya dengan iman dikatakan, bangkit, jangan takut lagi. Bangkit, jangan lemah lagi. Bangkit, jangan malu lagi. Bangkit, jangan mau terikat lagi. Bangkit, jangan lagi hidup di dalam kebencian. Bangkit, menjadi terang. Berilah pengampunan, berilah kasih. Berilah dirimu untuk dipulihkan. Berilah dirimu untuk menerima semua yang baik dari Tuhan. Bangkit, persiapkan dirimu. Karena kita mau berdoa supaya malam ini secara tiba-tiba berkat Tuhan akan datang kepadamu, menyembuhkanmu, memulihkanmu, dan memberkatimu. Boleh pegang tanganmu di dada, rasakan kasih Tuhan. Saya tidak tahu apa yang menjadi kerinduanmu, tapi biarlah apa yang kau dengar dan kau percaya hari ini terjadi dalam hidupmu. Karena Dia mau datang kepadamu, justru bagi yang lemah, justru bagi yang merasa sendiri, justru merasa terhilang, justru merasa tidak punya kemampuan, tidak punya harapan, tidak punya lagi kekuatan. Jangan takut. Kristus telah lahir. Dia Tuhan, Dia juru selamat. Dia akan menuntun dan memimpin hidup kita untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi bangsa kita, untuk menjadi berkat bagi sesama. Dan percayalah, apa yang kau ucapkan termeterai bagimu di dalam Yesus Kristus. Sejenak kau boleh doa, apa saja yang kau doakan. Aku berdoa ya Bapa, biarlah tidak ada lagi ketakutan, biarlah tidak ada lagi kekhawatiran, biarlah tidak ada lagi kebimbangan, biarlah tidak ada lagi keraguan. Karena Engkau datang untuk memberikan kemuliaan, datang untuk memberikan hidup, datang untuk memberikan kekudusan, kebenaran, anugerah keselamatan. Engkau datang untuk memberikan kemerdekaan bagi kami. Engkau datang untuk memberikan damai sejahtera. Karena kami telah menjadi anak-anak-Mu, kami telah memperoleh perkenanan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dan biarlah semua yang menerima kebenaran ini bersyukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dengan iman bersama-sama semua katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya sukacita Natal melimpah atas kita semua, amin. Dan inilah saat yang paling indah, bahwa kita tidak hanya merayakan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, tapi kita juga akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darahnya. Maka dari itu siapkan roti dan anggur.
Dan kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Tetapi sebelum itu, kita membawa ucapan syukur kita akan membawa persembahan. Selamat memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kekuatanku, ku berdiri di tata suci-Mu dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus, ku dijadikan baru. Karena anugerah-Mu, oleh karena kasih-Mu, ku ditebus dengan darah-Mu, Yesus, ku dijadikan baru. Kita akan menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Ini adalah anugerah bagi kita pada malam hari ini, kita boleh mengingat kasih-Nya. Dan ketika kita mengingat kasih-Nya yang besar, seluruh tubuh kita, jiwa dan roh kita dibangkitkan. Karena penyakit tidak berkuasa lagi, kutuk tidak berkuasa lagi, penderitaan tidak berkuasa lagi, bahkan maut tidak berkuasa lagi. Mari kita angkat roti saja, kita mengingat Yesus yang berjalan menyembuhkan banyak orang sakit, melakukan mujizat, membangkitkan Lazarus. Dia dihancurkan, digantung, bahkan dicabik-cabik, agar hari ini oleh bilur-bilurnya segala penyakit kita disembuhkan. Dia yang Maha Kudus dipersembahkan tubuhnya di atas kayu salib, sehingga kita telah menjadi kudus satu kali untuk selama-lamanya. Bahkan kita telah menerima pengampunan dosa oleh darah Yesus Kristus, sehingga kita menjadi kudus dan dibenarkan di hadapan Bapa. Kita bersyukur, kita menerima anugerah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Kita semua menerima kemuliaan dan diberkati, bebas dari segala kutuk. Kita imani ada berkat yang baru Tuhan siapkan bagi kita, sediakan bagi kita. Bahkan kita akan menutup tahun 2020 ini dengan suatu berkat yang luar biasa dari Tuhan Yesus. Dengan iman kita semua diselamatkan. Kita tidak akan mengalami dampak pandemi ini karena iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Percayalah ada kekuatan, ada mujizat, ada berkat yang Tuhan siapkan bagi kita. Dan kita bersyukur Roh Kudus berdiam di dalam kita, mengurapi kita, memenuhi kita, sehingga kita dapat hidup bagi kemuliaan-Nya. Terima kasih ya Bapa untuk anugerah-Mu. Dan kami bersyukur karena di atas kayu salib Engkau berkata tetelestai. Kami percaya semua sudah selesai. Inilah kehendak Bapa, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Terimalah dan makanlah.
Mari kita angkat cawan ini. Kita bersyukur karena ini adalah anugerah yang luar biasa bagi kita. Karena inilah yang dikatakan oleh malaikat kepada Maria di dalam Lukas pada pasalnya yang pertama ayat 35, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Bapa yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Bapa. Dan anak Bapa yang Maha Kudus telah disalibkan, mencurahkan darahnya. Sehingga oleh darahnya yang kudus kita sekarang menerima perjanjian yang baru dan yang kekal. Kita angkat cawan ini dengan iman. Termeterai bagi kita semua. Kita ada di dalam perjanjian dengan Bapa di dalam darah Yesus Kristus. Segala dosa kita telah diampuni. Bahkan segala dosa kita yang dulu, yang sekarang, dan yang akan datang. Semua sudah diperhitungkan menjadi dosa Yesus. Dan di atas kayu salib semuanya sudah lunas terbayar. Dan di dalam kekudusan dan kebenarannya kita menerima pendamaian. Menerima jaminan keselamatan yang kekal. Menerima perlindungan yang sempurna. Menerima kasih karunia dan anugerah kebenaran yang berlimpah-limpah. Untuk kita hidup dan berkuasa oleh Yesus Kristus. Dan di malam Natal ini imani setiap doa kita Tuhan Yesus jawab. Kita adalah mempelai kudusnya, tubuhnya, jemaatnya yang suci yang kudus, yang akan menyambut Yesus Kristus datang kembali. Kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun. Dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Ya Bapa, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita terima dengan iman. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita semua bersuka cita di dalam Tuhan pada malam hari ini. Dan di momen yang penuh dengan kebahagiaan, mari bersama dengan keluarga kita masing-masing, siapkan lilin kita. Kita akan bersama-sama menyalakan lilin Natal pada malam hari ini. Dan biarlah sukacita Natal melimpah bagi kita semua. Bangkitlah dan menjadi teranglah, kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ada bersama-sama dengan saya juga di tempat ini, Senior Pastor Grace of Christ Community Church, Pastor Joshua Tumakaka, didampingi bersama dengan Ibu Pastor Elizabeth Tumakaka. Sudah bersama-sama dengan lilin yang menyala di tangan. Lalu bersama-sama kita juga Pastor Jonathan Hutagalung, mewakili Pastoral Grace of Christ Community Church. Lalu bersama dengan kita juga ada Bapak Yosef Sebastian, mewakili seluruh leader dan seluruh pengerja Grace of Christ Community Church. Ada bersama dengan kita Ibu Kartika, mewakili seluruh jemaat Grace of Christ Community Church. Dan Michael, mewakili generasi muda sebagai salah satu misi dari Grace of Christ Community Church untuk membangun generasi muda menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Baik Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, nyalakan lilin-lilin Natalmu dan bersama-sama kita mau mengangkat lilin Natal kita sambil menaikkan pujian pada malam hari ini. Malam kudus sunyi senyap, bintangmu gemerlap.
Kristus Juru Selamat, Kristus Juru Selamat. Anak kecil, anak kudus, Tuhan kudus. Anak kecil, anak kudus, Tuhanku penebus. Dan mengucap syukur, dan mengucap syukur. Dan mengucap Bapa, kami sangat bersyukur karena kasih anugerah-Mu yang begitu besar. Hari ini kami dapat bersama merayakan Natal 2020. Sekalipun di tengah pandemi ini dan kehidupan yang penuh ancaman serta ketakutan, juga masalah kehidupan yang mengkhawatirkan. Tetapi karena begitu besar kasih, hari ini kami menerima sukacita yang luar biasa. Telah lahir bagi kita semua seorang juru selamat, Mesias, Raja di atas segala raja, Raja damai, Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita bawa hati kita kepadanya sebagai persembahan yang kudus dan yang berkenan, melebihi emas, perak, kemenyan, dan mur. Sambutlah Dia, Yesus Kristus Tuhan, Juru Selamat dunia. Biarlah yang letih lesu, yang dalam kesesakan, juga yang dalam kesendirian, atau yang terbelenggu di malam Natal ini, kita dimerdekakan. Yang sakit, yang putus harapan, dalam karir, semua permasalahan di dalam pekerjaan, dan dalam setiap hubungan rumah tangga, semua Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara semua, kekasih-kekasih Kristus, siapkan hati kita di malam Natal ini untuk kita menerima damai dan sukacita Natal.
Saya mengajak setiap jemaat dan pasangan suami istri berserta seluruh keluarga untuk bersama-sama bergandeng tangan untuk kita berdoa sejenak. Ya Roh Kudus, urapi setiap kami untuk menerima kuasa kemuliaan-Mu. Di malam Natal ini ya Tuhan, kami berdoa agar setiap rumah tangga dipulihkan. Ada kasih mula-mula untuk saling mengasihi, saling mengampuni, saling memberkati, saling mendukung di dalam doa. Supaya setiap kami, pribadi lepas pribadi, Tuhan beri loh batin yang baru, hati yang baru, hati yang taat dan setia. Supaya roh yang ada di dalam kami, roh yang daripadamu ya Tuhan, roh yang membangkitkan kekuatan dan bukan ketakutan. Biarlah roh kita menyala-nyala di dalam hadirat-Mu sampai kesudahan zaman. Biarlah terang, kebenaran dan kasih-Mu memenuhi setiap hati kami. Memulihkan keadaan kami sempurna dan segera. Naikkan doa-doa syukur-Mu kepada Tuhan malam hari ini. Bapa mendengar dan menjawab setiap doa kita. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa bagi siapapun yang mendengar kabar sukacita di malam Natal ini, melalui ibadah streaming dimanapun berada. Percayalah, hidup kita semua diberkati. Hidup kita semua dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bangkit dan menjadi teranglah, sebab kemuliaan Tuhan terbit atas kita semua. Haleluya. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pengurapan dan jamahan kuasa-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Bapa. Kekal sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Malam kudus, sunyi senyap, bintang-Mu Kristus Juru Selamat. 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 Sekali lagi katakan
akan Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Kristus Juru Selamat. Apabila ada minyak di tangan saudara, biarlah dalam nama Tuhan Yesus Kristus dikuduskan minyak zaitun ini. Oleh kuasa Roh Kudus kita dimeteraikan menjadi terang dalam kebenaran dan kasih bagi kemuliaan Bapa. Bangkitlah, menjadi teranglah, karena kemuliaan dan terang Tuhan terbit atas kita, untuk kita menjadi berkat, untuk menyatakan kemuliaan Bapa dimanapun kita berada. Dan biarlah Natal ini ada pemulihan, ada kesembuhan, ada kelepasan, ada berkat dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang melimpah-limpah atas kita dan keluarga kita masing-masing. Maka dimanapun kita berada, terimalah berkat, rahmat, anugerah, kasih karunia Bapa melimpah atas kita di dalam Yesus Kristus yang memelihara tubuh, jiwa, dan roh kita sempurna. Sampai Tuhan Yesus Kristus, Yeshua Masih datang kembali, kita semua akan diangkat di dalam kemuliaannya. Pesta perkawinan anak domba, memerintah di dalam kerajaan 1000 tahun, dan hidup kekal sampai selama-lamanya. Maranatha, bersama-sama, datanglah Tuhan Yesus Kristus, kami menantikanmu. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Boleh berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur malam hari ini kita sudah bersama-sama. Terima kasih Bapak Ibu Saudara sudah bersama-sama dengan kami. Dari tempat ini kami ucapkan sekali lagi Selamat Natal. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom.